Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam APD. Salam APD. Berjumpa kembali bersama saya, Amrozi, Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi Indonesia, Kabupaten Pemukul. Alhamdulillah, untuk saat ini kita udah kedatangan tamu, yaitu pimpinan Bawaslu Provinsi Bengkulu, yang adalah Pak Debi. Selamat siang Pak Debi ya. Selamat siang Pak Amrozi. Jadi kalau beliau ini tidak asing lagi dari pengawasan kepemiluan, mungkin sudah belasan tahun ya mengenai kepemiluan ini Pak Debi. Alhamdulillah sekarang beliau diamanahkan sebagai pemimpin di tingkat provinsi untuk mewadahi seluruh 10 kabupaten. Nah, jadi untuk tema kita untuk saat ini sebelumnya itu mengenai rekrutan pengawas PTPS. Ya. Jadi bagaimana proses penerimaan PTPS nanti kita akan bincang-bincang dengan pimpinan Bawaslu. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat datang ya Pak Debi ya, salah satu telah berkunjung ke Sekretariat APD Kabupaten Pemukul. Sesuai dengan topik kita Pak Debi mengenai PTPS ini, salah satu pengawas TPS ini merupakan ujung tombak dari pengawas. Jadi bagaimana proses salah satu untuk tahapan-tahapan sekarang yang sedang berjalan untuk penerimaan di tingkat LHPD Pak Debi. Silakan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan pengumuman yang telah kita sampaikan di media sosial, di website, bahwa kita akan merekrut pengawas TPS. Hari ini dari tanggal 19 kemarin sampai tanggal 31 Desember masa sosialisasi. Kemudian penerimaan berkas itu kita mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Januari tahun 2024. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang memenuhi syarat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengawasan pemilu. Jadi kalau untuk dari mungkin Pak Debi tadi kan untuk kedatangan di Pemukul ada apa? Kemarin ya. Jadi dalam rangka supervisi juga berarti. Ya, supervisi terkait rekrutmen PTPS, menanyakan kalau ada kendala-kendala di bawah, karena kan muara rekrutmen PTPS ini kan di Panwas Kecamatan. Alhamdulillah tadi sudah berbincang dengan anggota Bawaslu Muko-Muko, alhamdulillah tidak ada kendala. Oh, tidak ya. Rekrutmen PTPS. Kalau untuk PTPS ini nanti untuk syarat-syarat itu bagaimana Pak Debi? Nah, kalau syarat sekarang kita lebih mudah Pak Amrozi. Jadi syaratnya yang pertama warga negara Indonesia. Jelas ya. Yang kedua berusia minimal 21 tahun. Kemudian ada syarat bebas narkoba, kemudian syarat sehat jasmani rohani, kemudian syarat bebas narkoba, syarat jasmani rohani itu tidak perlu kemudian dari instansi atau rumah sakit, cukup surat pernyataan bermaterai dan formulir sudah kita siapkan. Jadi cukup nanti para pendaftar siapkan fotokopi KTP, pas foto 4x6, kemudian daftar riwayat hidup dan surat pernyataan bermaterai. Jadi tidak ada yang kemudian harus urus ke rumah sakit. Jadi kita cukup surat pernyataan bermaterai saja. Oh, jadi sahabat PD itu tadi sangat mudah sekali untuk menjadi PTPS, tapi tetap mengikuti aturan yang ada. Tapi kalau tergabung, terafiliasi dengan partai politik itu bagaimana? Itu bisa itu Pak Debi ya? Tidak boleh. Tidak boleh, jelas ya. Harus memang tidak terlibat 5 tahun, minimal 5 tahun. 5 tahun. Ya. Waktu saat mendaftar tidak terlibat partai politik. Jadi hasil supervisi dari pimpinan Bawaslu sendiri
untuk persiapan dari tahapan-tahapan yang sedang berjalan ini untuk di Kabupaten Muko itu bagaimana pandangan Pak Debi tadi? Sejauh ini sudah siap. Sudah siap berarti ya? Kemudian instrumennya baik di tingkat sekretariat sudah siap, formulirnya sudah tersedia. Dan satu lagi informasi Pak Ambrosi, kita juga mempermudah, jadi bagi desa dengan kecamatan yang jauh boleh setelah persyaratan administrasi lengkap bisa langsung diwawancara. Oh, bisa langsung. Ya. Berarti, Jadi kan seleksi di PTPS ini cuma ada 2 kali seleksi. Seleksi pertama seleksi administrasi, seleksi kedua langsung diwawancara. Saya contohkan misalnya seperti ini. Di Kaur itu kecamatan Nasal, ada satu desa daerah Kulit, daerah Trijaya itu, daerah Teran itu, jarak desa ke kantor ke ibu kota kecamatan itu menempuh waktu sampai 2 jam, 3 jam lebih, itu pun pakai motor. Kalau dulu, tidak tahu kalau sekarang mungkin jalan sudah baik, pakai motor yang pakai rangkai. Nah, yang desa-desa jauh bisa kemudian syarat sudah lengkap, langsung diwawancara, tidak harus menunggu verifikasi administrasi lagi. Dan kita lebih mempermudah. berarti tidak mempersulit dari siapa-siapa dari sahabat APD yang ingin mengikuti seleksi PTPS ini. Ya, tapi pengecualian yang tadi Pak Ambrosi, yang memang wilayahnya jauh dari ibu kota kecamatan. Iya. Kalau yang dekat-dekat ya tetap kita lakukan. Kemudian pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman, kemudian lanjut pelaksanaan tes wawancara. Ya. Jadi tadi Pak Debi mengatakan kalau divisi SDMO ya. Iya. Jadi juga termasuk ke masalah logistik juga ya. Kalau untuk di Muko untuk logistiknya itu bagaimana sekarang Pak? Nah, Untuk tahapan yang sedang berjalan. saya mengampu koordinator divisi SDM Organisasi dan Diklat sesuai dengan Polhut 3 Perbawaslu 3 tahun 2022 itu. Bahwa tugas pokok dan fungsi saya itu perencanaan, keuangan, anggaran, kemudian rekrutmen pengawas ad hoc, Panwascam, PKD, PTPS, kemudian pembinaan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, di samping tupoksi sesuai dengan Polhut 3, di SDM juga mendapat diamanahkan pengawasan logistik, dapil, dengan nanti penetapan. Nah, terkait logistik di Kabupaten Muko, hari ini untuk bilik dan kotak suara itu sudah berada di gudang logistik KPU Kabupaten Kota masing-masing. Nah, kalau untuk surat suara DPRD Kabupaten, kebetulan saya kemarin melakukan pengawasan ke Jakarta, ke PT Gramedia, tempat pencetakan surat suara. Tanggal 18 khusus Kabupaten Muko sudah naik cetak. Jadi diperkirakan tanggal 25 semuanya sudah terdistribusi ke kabupaten kota masing-masing. Setelah diskusi maka akan dilaksanakan sortir dan pelipatan. Berarti itu logistik untuk Muko itu sudah siap semua kayaknya. Ya, yang sudah ada di gudang itu kan kotak suara dan bilik. Mungkin Pak Debi mengenai sesuai dengan topik kita tadi mengenai PTPS ini tadi tentu harapan kita salah satunya untuk masyarakat Kabupaten Muko yang ingin menjadi pengawas TPS tentu silakan menghubungi Panwas Camnya ya. Panwas Cam terdekat untuk mengikuti seleksi. Mungkin untuk tahapan penerimaan tiket PTPS ini apa harapan untuk masyarakat Muko sendiri Pak Debi? Ya, pertama terkait informasi silakan dicek di website, di media sosial Bawaslu Provinsi, kemudian datang ke Bawaslu Kabupaten Kota atau langsung ke kecamatannya. Iya. Nah, harapan kita Bawaslu ini kan tidak bisa bekerja, tentunya kan butuh banyak partisipasi. Apalagi kan pengawas TPS kan ujung tombak. Kejadian-kejadian di TPS itu yang akan pertama sekali mengetahui ya TPS. Jadi harapan kita banyak masyarakat yang ingin terlibat dan berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Iya. Mungkin itu saja bincang-bincang kita dengan pimpinan Bawaslu Provinsi. Sebenarnya terima kasih Pak Debi ya. Sama-sama. Jadi kita harapkan bagaimana proses PTPS
ini bisa berjalan. Mungkin untuk paslon terakhir mungkin harapan kepada masyarakat Pak Debu. Ya. Harapan kepada masyarakat, silakan ikuti proses seleksi dan kita berharap tidak ada lagi perpanjangan. Tidak ada perpanjangan harapan Ya, itu ya. ya kalau kemudian ada yang di TPS yang kosong terpaksa perpanjangan. Tapi kita berharap partisipasinya dan kotanya terpenuhi. Ya, sekali lagi terima kasih. Itulah bincang-bincang kita dengan pimpinan Bawaslu Provinsi. Saya akhiri, saya ucapkan juga terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam APD. warahmatullahi wabarakatuh. Salam APD.